Hai semua, di sini kami kelompok 15 ingin mempresentasikan tentang analisis aktivitas operasi. Di sini ada saya, Marcella Petra, ada teman saya, Stefani, ada Brerina, dan ada juga Kristina. Di sini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu. Di sini ada konsep laba. Laba ekonomi atau economic income mengukur perubahan bersih kekayaan pemegang saham selama satu periode dan pada umumnya arus kas bersih satu periode ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan di masa depan. Kedua, laba permanen atau tetap, yang disebut juga permanent income. Suatu estimasi dari laba rata-rata stabil yang diharapkan akan diperoleh suatu bisnis sepanjang usianya dengan mempertimbangkan kondisi bisnisnya saat ini. Ketiga juga ada laba akuntansi yang dilaporkan. Berdasarkan akuntansi akrual yaitu mengakui pendapatan dan menghubungkan biaya dengan pendapatan yang diakui. Selanjutnya ada pengukuran laba. Di sini ada 4, pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian. Pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Keuntungan atau arus kas masuk yang diperoleh atau akan diperoleh yang berasal dari transaksi dan peristiwa yang tidak terkait dengan aktivitas usaha yang masih berlangsung. Beban. Arus kas keluar yang terjadi atau akan terjadi atau alokasi arus kas keluar masa lalu yang berasal dari aktivitas usaha perusahaan yang masih berlangsung. Dan keempat, kerugian. Penurunan aktiva bersih perusahaan yang berasal dari aktivitas sampingan atau insidental perusahaan. Next. Ini selanjutnya ada alternatif klasifikasi pengukuran laba. Yang pertama ada laba berulang dan tidak berulang. Alternatif pengukuran laba pada laporan laba rugi yaitu laba bersih, pendapatan komprehensif, laba campuran, laba operasi yang masuk, berlangsung, dan laba inti. Implikasi analisis ada 2 alternatif untuk dapat mengidentifikasi komponen laba berulang dan tidak berulang. Kedua, pengukuran alternatif laba akuntansi yang benar harus dengan alasan yang spesifik dan hanya dari memasukkan atau mengeluarkan pos tertentu. Kedua ada laba operasi dan non-operasi. Laba operasi itu pengukuran laba yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Kedua, laba non-operasi mencakup seluruh komponen laba yang tidak termasuk dalam laba operasi. Implikasi analisis. Laba operasi bertujuan memisahkan kepentingan investasi dan operasi, sehingga perlu pengukuran laba komprehensif. Dan laba koperasi dapat diubah urutannya sesuai kepentingan pajak, tapi harus diperinci menurut informasi yang terkandung dalam CALK. Ketiga, pendapatan komprehensif. Pendapatan komprehensif dihitung dengan menyesuaikan laba bersih dengan pos surplus kotor. Implikasi analisisnya laba komprehensif disesuaikan untuk menghitung laba ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjuti presentasi yang rekan saya buat, yaitu pos yang tidak berulang. 1. Pos luar biasa, yaitu bersifat tidak biasa dan jarang terjadi. Contohnya, akuntansi pos luar biasa, yaitu dilaporkan secara terpisah pada laporan laba rugi setelah pajak. Jika ada pos ini, maka pendapatan dicatat sebagai laba sebelum pos luar biasa. Analisisnya bersifat tidak berulang, sehingga dikeluarkan dari pendapatan berulang,
seringkali bersifat operasional namun berbeda dengan pendapatan dan beban operasional, sehingga sering diperhitungkan pada laba operasi, termasuk risiko bagi perusahaan dan ada kemungkinan berulang di masa kemudian. 2. Operasi yang dihentikan. Akuntansi operasi yang dihentikan, yaitu 1. Aset dan aktivitas usaha dari segmen yang dihentikan harus dapat dibedakan dengan jelas dari aset dan aktivitas usaha entitas lainnya. 2. Laporan laba rugi. Tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya disajikan kembali setelah mengeluarkan dampak operasi yang dihentikan dari pos untuk menentukan laba dari operasi yang masih berlangsung. 3. Keuntungan atau kerugian terkait dengan operasi yang dihentikan dilaporkan secara terpisah, setelah dikurangi pajak dan dikeluarkan dari laba usaha yang masih berlangsung. 4. Pelaporan laba atau rugi, penghentian divisi, atau tahun berjalan dan 2 tahun sebelumnya. Dalam 2 kategori, yaitu laba atau rugi operasi segmen yang dihentikan sampai manajemen menentukan tanggal menghentikan, dan laba atau rugi pelepasan termasuk laba atau rugi selama periode antara. Analisisnya yaitu seluruh dampak operasi yang dihentikan harus dikeluarkan dari laba tahun berjalan dan laba masa lalu. Dengan melihat kondisi keuangan suatu perusahaan, maka analisis harus sebentar ya. Saya ulangi, analisis seluruh dampak operasi yang dihentikan harus dikeluarkan dari laba tahun berjalan dan laba masa lalu. Dengan melibatkan kondisi keuangan suatu perusahaan, maka analisis harus mengeluarkan aset dan kewajiban operasi yang dihentikan dari neraca. Oke, next. Ketiga, perubahan prinsip akuntansi. Pelaporan. Perubahan prinsip akuntansi terdiri dari 2 hal, yaitu perubahan prinsip akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Analisisnya, perubahan prinsip akuntansi harus memperhatikan arus kas, manajemen laba, dan dampak terhadap laba ekonomi dan laba rugi. Yang keempat, pos khusus. Pelapor. Pos khusus mengacu pada transaksi yang tidak lazim dan jarang terjadi, atau tetap bukan keduanya atau bisa salah satu saja. Kategori utamanya adalah penurunan niat aset dan beban restrukturisasi. Analisisnya, pos khusus berfokus pada manajemen laba dan pos khusus menyesuaikan laporan laba rugi dan menyesuaikan neraca. Oke. Pengakuan pendapat. A. Ketidakpastian penagihan pendapat. Contohnya, penyisian piutang ragu-ragu atau tidak tertagih. B. Pengakuan pendapatan jika ada hak pengembalian. Itu pendapatan diakui saat memenuhi syarat. C. Pendapatan waralaba, yaitu pendapatan waralaba dan biaya waralaba diakui saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sehingga
dan penjualan sebagian besar telah dipenuhi. D. Penyajian pembiayaan produk. Dicatat sesuai transaksi pembiayaan, yaitu persediaan dilaporkan pada laporan penjualan tidak mengakui adanya pendapatan. E. Pendapatan kontrak. Status perikatan sebagai kontrak kerja untuk kontribusi dalam jangka waktu lama oleh GAAP diwajibkan memakai metode presentasi penyelesaian dengan penilaian wajar. F. Pendapatan diterima di muka. Pengakuan pendapatan adalah sepanjang periode masa kontrak. Analisis pengakuan pendapatan. A. Akuntansi berlangsung sesuai isi kontrak kerja. Waspada terhadap kecenderungan manajemen dalam area ini. C. Metode akuntansi yang digunakan untuk mencerminkan realitas ekonomi. D. Titik rawan adalah 1. Kecukupan modal ekuitas pada entitas pembelian selain ekuitas yang berasal dari penjual. 2. Adanya kewajiban kontingen seperti jaminan utang. 3. Penjualan aset atau kegiatan operasi yang secara historis tidak dapat menghasilkan cukup arus kas. Operasi untuk mendanai layanan utang masa depan dan ekspektasi dividen. Oke, presentasi selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Oke, materi pembahasan selanjutnya adalah beban tangguhan, di mana pengertiannya biaya yang telah terjadi dan ditangguhkan karena diharapkan manfaatnya dapat dirasakan pada periode mendatang. Ya, di mana terbagi menjadi 3, yaitu penelitian dan pengembangan, di mana akuntansi penelitian dan mengembangkan penyimpanan masalah, di mana tingginya ketidakpastian manfaat akhir seringkali dibutuhkan waktu yang cukup panjang antara dimulainya aktivitas lead bank hingga keberhasilannya dapat ditentukan. Yang kedua, analisis penelitian dan pengembangan. Dan yang ketiga ialah software atau piranti lunak yang terbagi menjadi 2, pengembangan software untuk tujuan pemasaran yang mengarah pada pendapatan saat ini dan masa depan. Yang kedua, praktik akuntansi untuk piranti lunak yang dijual, disewakan, dipasarkan dengan menggunakan teknologi feasibility sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi dan dikaitkan dengan pendapatan masa depan. Yang ketiganya, biaya eksplorasi dan pengembangan industri ekstraktif. Biaya eksplorasi dan pengembangan industri ekstraktif secara wajar diharapkan dapat diperoleh kembali dengan penjualan SDA yang dibebankan ketika terjadi dikapitalisasi dan diamortisasi sepanjang perkiraan metode manfaat di masa yang depan. Terdapat 2 metode, yaitu akuntansi successful effort, yang kedua akuntansi full costing. Next. Selanjutnya adalah imbalan kerja. Kontrak kompensasi tangguhan, di mana perjanjian untuk membayar karyawan di masa yang akan datang dengan syarat tertentu. Akuntansi melakukan nilai akrual dari masa sekarang. Yang kedua, hak apresiasi saham, di mana hak atas saham tertentu yang diberikan untuk karyawan senilai kenaikan nilai pasar saham sejak tanggal yang diberikan. Akuntansi mencatat beban kompensasi pada akhir periode. Next. Selanjutnya ialah opsi saham yang merupakan bentuk kompensasi intensif yang paling terkenal dan adanya alasan, yaitu pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, untuk menarik karyawan berbakat dan giat bekerja. Yang ketiga, tidak memiliki dampak langsung terhadap arus kas. Yang keempat, pemberian kompensasi tanpa perlu mencatat biaya. Dan
Dan adapun karakteristik kompensasi berbasis saham yaitu perjanjian di mana karyawan kesempatan untuk dapat membeli sejumlah tertentu perusahaan pada harga tertentu di masa depan. Yang keduanya, dasar ekonomi kompensasi berbasis saham yaitu ada manfaat dan biayanya. Pada manfaat itu potensi kenaikan nilai perusahaan dan pada biaya potensi dampak ilusi saat eksekusinya. Selanjutnya, akuntansi dan pelaporan kompensasi berbasis saham yang dimana terdapat dua masalah yaitu dilusi laba per saham dan pengakuan biaya kompensasi berbasis saham. Serta analisis kompensasi berbasis saham yaitu penurunan nilai saham ekuitas diperhitungkan tetapi diabaikan untuk solvabilitas dan likuiditas. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Slide selanjutnya tentang bunga dan pajak. Bunga merupakan kompensasi atas penggunaan uang ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang terpenting yaitu resiko kredit. Beban bunga ditentukan oleh tingkat bunga, pokok pinjaman, jangka waktu. Perhitungan bunga, beban bunga dibayarkan untuk pendanaan melalui utang termasuk obligasi, amortisasi, diskon, atau premium. Kapitalisasi bunga tujuannya mengukur biaya akuisisi aktiva dengan lebih akurat dan mengamortisasi biaya akuisisi terhadap pendapatan yang diperoleh dari aset tersebut. Analisis bunga mengabaikan nilai menggunakan tingkat bunga obligasi sebagai ukuran dan mengabaikan biaya bunga sesungguhnya. Akuntansi untuk kapitalisasi bunga memperdebatkan antara biaya periodik dan perlakuan kapitalisasi. Slide selanjutnya, pajak penghasilan, perhitungan laba menurut UU Pajak dan perhitungan laba menurut GAAP. Akuntansi untuk pajak penghasilan, cash basis hanya memperbolehkan sedikit akrual yang ada di GAAP, deductible dan undeductible pada biaya. Perhitungan laba rugi dikompensasikan dengan laba pada tahun berikutnya. Perbedaan temporer dan tetap antara perhitungan laba GAAP dan pajak. Perbedaan temporer bisa dilihat di kolom diakui pajak lebih dulu dari GAAP pendapatan. Ada 4. Yang pertama, penerimaan penghasilan dicatat di muka. Kedua, pendapatan sewa diterima di muka. Ketiga, kontrak jasa dibayar di muka. Keempat, royalti yang diterima di muka. Di kolom pengeluaran, yang pertama, penyusutan sesuai UU Pajak. Kedua, kapitalisasi biaya tertentu. Di kolom diakui GAAP lebih dulu dari pajak pendapatan. 1. Penjualan cicilan metode akrual dalam GAAP. 2. Metode ekuitas dari akuntansi investasi. Di dalam kolom pengeluaran ada 7. Yang pertama, beban kewajiban garansi produk. Kedua, tunjangan pensiun. Ketiga, penyisihan piutang tak tertagih. Keempat, penurunan nilai aset. Kelima, beban restrukturisasi. Keenam, beban sewa modal. Ketujuh, rugi pajak dikompensasi ke berikutnya. Di dalam kolom perbedaan tetap ada 6. Yang pertama, pendapatan bunga dan obligasi bebas pajak yang tidak diakui oleh peraturan pajak. Kedua, kredit pajak. Ketiga, pajak atas laba yang belum diterima dari anak perusahaan di luar negeri. Keempat, pengurangan dividen SOP. Kelima, laba luar negeri yang dikenakan pajak dengan tarif pajak yang berbeda dari tarif pajak wajib dalam negeri. Keenam, tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pihak medis. Sekian dari kelompok kami persentasenya. Terima kasih.